wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Intan Dewi Sonia, calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Majalengka. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani rekan sejawat saya yaitu Pak Alex Nurjaman. Beliau adalah guru kelas 5 di SDN Sangiang 2, Kecamatan Banjaran, Kabupaten Majalengka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Alex. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak Alex hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Ya, alhamdulillah ya, kabar Pak Alex baik hari ini. Nah, begini Pak Alex ya, hari ini kita akan adakan percakapan nih mengenai praobservasi. Sebelum nanti saya amati berjalannya proses pelaksanaan yang akan saya laksanakan di dalam kelas Pak Alex. Kemudian nanti saya akan melaksanakan supervisi kelas ya. Adapun tujuan dari supervisi adalah mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang dilakukan oleh Pak Alex. Kenapa kita melakukan kegiatan percakapan praobservasi? Yaitu sebagai persiapan awal sebelum nanti Pak Alex melaksanakan pembelajaran agar lebih siap dan lebih percaya diri, sehingga Pak Alex bisa memberikan pelayanan yang terbaik terhadap peserta didik. Dan ada beberapa pertanyaan nih nanti akan saya tanyakan kepada Pak Alex ya. Yang pertama nih, kaitan dengan tujuannya. Kira-kira apa tujuan pembelajaran yang ingin Pak Alex capai? Baik, tujuan yang ingin saya capai tentu berkaitan dengan topik pembahasannya yaitu tentang makan dan dimakan. Mata pelajaran IPS itu ya tujuannya itu memahami bahwa makhluk hidup saling mendukung kehidupan satu sama lain. Itu yang pertama. Yang kedua, memahami bahwa suatu kehidupan akan berpengaruh ke kehidupan yang lainnya. Wah, bagus sekali ya. Jadi tujuan pembelajaran yang dilakukan Pak Alex itu pertama memahami bahwa makhluk hidup saling mendukung kehidupan satu dengan yang lainnya. Kemudian yang kedua, memahami bahwa satu kehidupan akan berpengaruh pada kehidupan yang lainnya. Wah, bagus sekali Pak Alex ya. Kemudian pertanyaan yang kedua nih, bagaimana perkembangan yang ingin Pak Alex capai? Seperti apa? Perkembangannya tentu di sini ada dua tahap ya Bu. Tahap yang pertama yaitu tahap pengetahuan, yang kedua yaitu ada tahap keterampilan. Jadi perkembangan yang ingin Pak Alex capai itu adalah dua tahap, yaitu pengetahuan dan keterampilan. Kemudian pertanyaan yang ketiga nih Pak Alex ya, saya ingin tahu rencana pembelajaran yang Pak Alex laksanakan nanti ketika saat pelaksanaan pembelajaran itu seperti apa Pak? Strateginya tentu di sini saya akan menggunakan pembelajaran berdiferensiasi. Tentunya di sini saya akan melihat keadaan siswa itu sendiri dan diintegrasikan dengan pembelajaran sosio-emosional. Nah, metodenya yaitu yang saya akan gunakan yaitu diskusi kelompok dan modelnya itu model saintifik. Wah, hebat sekali ya. Padahal Pak Alex ini baru gitu ya, dan belum mengikuti guru penggerak, tapi sudah hebat sekali gitu ya strateginya melakukan pembelajaran berdiferensiasi sesuai dengan kebutuhan siswa dan kemudian diintegrasikan dengan PSI. Wah, hebat sekali ya, sangat bagus sekali ya. Oke, pertanyaan yang keempat, kira-kira Pak Alex melaksanakan pembelajaran tersebut itu kapan? Insya Allah besok di jam kedua yaitu materinya IPAS. Oh iya, besok ya. Baik, jadi besok saya akan ke kelas Pak Alex, saya akan melaksanakan supervisi kelas dan saya akan mencatat hal-hal apa saja yang terjadi di dalam kelas Pak Alex. Kemudian nanti setelah pelaksanaan kegiatan observasi, kita masih ada satu tahap lagi yaitu pasca observasi ya Pak Alex ya. Nah, itu adalah kegiatan terakhir di supervisi kelas kali ini. Dari percakapan kita kali ini ya, kira-kira Pak Alex mendapatkan apa? Tentu saya di sini mendapatkan gambaran bagaimana proses pembelajaran yang akan saya laksanakan nanti. Tentu saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Intan telah melakukan wawancara praobservasi ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat saya, Ibu. Terima kasih. Saya juga ucapkan terima kasih juga kepada Pak Alex sudah menyempatkan waktunya, sudah berbincang-bincang dengan saya di kegiatan praobservasi ini. Sampai jumpa di kegiatan observasi besok ya. Kemudian dilanjutkan dengan pasca observasi. Demikian percakapan kita hari ini. Sampai jumpa di kegiatan observasi selanjutnya dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Apa kabar? Baik. Baik. Baik ya. Sebelum kita belajar, silakan untuk dipimpin doa terlebih dahulu. Silakan ketua kelasnya untuk memimpin doa. Duduk siap. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman wasi'an. Ya Allah, berikanlah kepadaku ilmu yang bermanfaat dan berikanlah kepadaku pemahaman yang luas. Amin. Baik. Bapak absen dulu ya. Pak Ujan hadir. Niki hadir. Nadila hadir. Sipa hadir. Aldo hadir. Nisfi hadir. Naura. Oke, baik semuanya hadir ya. Baik, kita sekarang akan belajar tentang IPAS ya. Di dalam pelajaran IPAS, boleh dibuka terlebih dahulu di halaman 56. Buka bukunya, coba buka halaman 56. Nah, baik, nanti kita akan masuk ke topik makan dan dimakan ya. Tetapi sebelum kita ke pembahasan topik makan dan dimakan, Bapak ingin tanya dulu dan sedikit mengulas pembelajaran minggu lalu. Yaitu minggu lalu kita itu belajar tentang apa? Jaring-jaring makanan. Nah, jaring-jaring makanan ya. Masih ingat tidak apa itu jaring-jaring makanan? Ada yang masih ingat? Makan dan dimakan, proses makan dan dimakan antar makhluk hidup ya, yang merupakan terdiri dari produsen, terus apalagi setelah produsen, konsumen dan dekomposer. Dekomposer itu apa? Dekomposer? Pengurai ya, betul sekali. Nah, baik. Nah, masih ingat berarti ya tentang pembelajaran minggu lalu. Tentu di sini akan berkaitannya dengan pembelajaran yang sekarang, yaitu makan dan dimakan. Nah, sebelum ke proses pembelajaran, supaya kalian semangat belajarnya, Bapak akan SBK terlebih dahulu ya, supaya kalian semangat belajarnya. Oke, baik. SBK-nya yaitu kita akan tepuk kelas 5 ya. Seperti yang sudah kalian ketahui ya, sudah biasa. Nanti ikuti perintah Bapak ya. Baik, semuanya siap? Siap. Oke. Tepuk kelas 5. Siap. Ulang lagi, tepuk kelas 5. Siap. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 4. Konsentrasi. Tepuk 5. Siap belajar. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Oke, baik. Sudah siap belajarnya? Siap. Oke, baik. Terima kasih Nisbi ya sudah membacakan bacaan yang ada di buku, bahwa di sini itu makhluk hidup tentu membutuhkan sebuah energi ya, sebuah energi. Tanpa adanya energi kita tidak akan bisa beraktivitas. Baik, di dalam topik makan dan dimakan ini tentu Bapak akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita ya, yaitu yang pertama tujuannya itu memahami bahwa makhluk hidup saling mendukung kehidupan satu sama lain. Yang pertama. Yang kedua yaitu memahami bahwa suatu kehidupan akan berpengaruh ke kehidupan yang lainnya. Baik, tahukah kalian bahwa makhluk hidup itu memerlukan sebuah energi ya? Dan energi itu, di dalam energi itu ada 100%, 90%-nya itu digunakan untuk aktivitas ya. Aktivitas seperti kita berjalan ya. Terus apalagi aktivitas kita biasanya? Kalian melakukan aktivitas apa saja? Bermain, betul. Apalagi selain bermain? Apa?
ke sekolah itu juga merupakan aktivitas. Nah, dalam aktivitas tersebut tentu memerlukan sebuah energi. Energi itu yang didapat itu dari apa? Dari tumbuh. Nah, tumbuhan itu biasanya itu dinamakan apa? Produsen. Dan selanjutnya itu ada konsumen. Konsumen itu adalah makhluk hidup yang memerlukan energi ya, dari tumbuhan ya, sehingga menghasilkan energi. Setelah konsumen ada dekomposer. Nah, coba lihat di sini perintahnya itu kalian nanti akan menyiapkan alat dan bahan ya. Siapkan toples atau wadah 3 buah. Nah, di sini Bapak sudah menyiapkan ya. Terus menyiapkan batu dan kertas label. Nah, nanti Bapak ini bagikan ya. Ini kebetulan ada 2 banjar. Nanti Bapak langsung saja Bapak bagi kelompok ya. Kelompok laki-laki dan perempuan ya. Ini ada proses konsumen 1, dan konsumen 2. Ya, ini Bapak sudah menyiapkan bahan-bahannya. Ya, dijajarkan saja ya, dijajarkan saja. Di sini dijajarkan. Ini punya dulu. Ya, harus seperti itu. Nah, baik. Di sini, kalau sudah siap, berarti kita mulai pembelajaran kali ini yaitu tentang topik makan dan dimakan ya. Makan dan dimakan. Baik. Nah, coba kalian lihat di buku halaman 56. Di sini ada sebuah percakapan ya. Silakan dibaca Nisfi ya, percakapannya dibaca. Ya. Menurut kalian sudah tidak ada tumbuhan, apa yang akan terjadi pada manusia dan hewan? Ya, dilanjut. Jika tidak ada tumbuhan, maka tidak ada energi. Benar juga ya, jika hewan yang hidupnya tidak dapat makanan, lalu kita dan hewan karnivora tidak dapat sumber energi juga. Hewan herbivora jadinya tidak ada makanan, mereka mendapatkan energi. Di sini sudah ada wadah ya, ada gelas plastik ya, ada di sini itu ada batu ya. Nah, umpamakan batu ini merupakan sebuah energi. Nah, energi itu produsen, ada konsumen 1 dan konsumen 2. Nah, baik, silakan dari batu tersebut silakan pindahkan 10 butir batu ke konsumen 1. Silakan bareng-bareng, berdekatan saja silakan. Nah, 10 butir. Baik, silakan. Ini umpamakan produsen ini adalah energi ya. Kita akan transfer energi. Coba silakan kalian pindahkan butiran batu tersebut ke konsumen 1, 10 butir. Ya, silakan kerjasama. Sudah? Kalau sudah, dari konsumen 1 pindahkan lagi ke konsumen 2. 1 butir saja. 1 butir sudah. Nah, kalian bisa lihat itu berarti setiap energinya ini berarti akan mengurang ya, karena ini merupakan transfer energi. Nah, baik. Berkaitan dengan ini, di sini ya kalian silakan berdiskusikan. Ada 3 soal ya. Kalian harus isi soal tersebut berkaitan tentang bahan ini ya, bahan. Baik, pembelajaran hari ini sudah selesai ya. Kita sudah belajar tentang pembelajaran makan dan dimakan. Nah, setelah belajar dengan Bapak, bagaimana perasaan kalian? Ya, gembira. Nah, oke, baik. Nah, baik. Jadi kesimpulan dari pembelajaran kali ini adalah bahwa makan dan dimakan merupakan proses yang terjadi dalam ekosistem
jaring makanan ya. Rantai makanan adalah proses makan dimakan antara makhluk hidup melakukan produsen, konsumen, dan dekomposer. Sedangkan jaring-jaring makanan proses makan dan dimakan yang lebih kompleks dan melibatkan banyak spesies dalam suatu ekosistem. Nah, sebelumnya ada pertanyaan sebelum ditutup? Tidak ada? Kalau tidak ada, Bapak cukupkan pembelajaran kali ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya Intan Dewi Sonia, calon guru penggerak angkatan 11 dari SDN Sangiang 2 Kabupaten Majalengka. Saya hari ini ditemani dengan ibu pengajar praktik saya, yaitu Ibu Nina Jurianti, dan bersama rekan sejawat saya, yaitu Pak Alex Nurjaman. Kali ini saya akan melakukan pasca observasi dengan rekan sejawat saya. Assalamualaikum Pak Alex, selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah kabarnya baik ya. Jadi Pak Alex, saya akan menanyakan nih beberapa pertanyaan kepada Pak Alex yang telah melaksanakan observasi kelas pada minggu kemarin. Kalau misalnya kita hari Rabu ya telah melaksanakan observasi kelas. Kita telah melaksanakan pra-observasi kelas, observasi, dan hari ini kita melaksanakan pasca observasi. Terkait kemarin observasi kelas ya Pak Alex, bagaimana perasaan Pak Alex terkait observasi kelas yang telah Pak Alex lakukan? Baik Bu, perasaan saya pada awal mengajar tentu sedikit grogi Bu ya. Tapi seiring berjalannya waktu, proses pembelajaran alhamdulillah bisa berjalan dengan baik. Wah, tentu ya kalau dalam pembelajaran pasti ada sedikit grogi, apalagi ditemani dengan saya. Tidak apa-apa ya, namanya juga manusia pasti akan grogi. Baik Pak Alex, kemudian apakah bisa diceritakan kembali nih area pengembangan di kelas Pak Alex beserta langkah-langkah dan tahapannya yang sudah Pak Alex lakukan? Pada saat proses masih dilaksanakan pada hari ini, tentu saya mengajar mata pelajaran itu masih dengan judul materi makan dan dimakan. Tentu pengembangannya pengetahuan dan keterampilan. Adapun langkah-langkah pembelajaran yang saya lakukan yaitu menggunakan strategi berdiferensiasi. Tentunya di sini ditentukan dengan kebutuhan siswa dan diintegrasikan dengan pembelajaran sosio-emosional. Nah, model pembelajarannya yaitu saya menggunakan saintifik dan metodenya yaitu diskusi kelompok. Ya, bagus ya sekali ya Pak Alex menggunakan strategi pembelajaran atau model berdiferensiasi sesuai dengan minat dan bakat peserta didik. Ya. Menurut Pak Alex nih sudah sejauh mana area pengembangannya? Apakah sudah berhasil dilakukan atau belum? Ya, sejauh yang saya laksanakan ya, sudah berhasil, tetapi keberhasilan tersebut masih tetap menurut saya ada kekurangan lah dalam segi pengajaran saya tentunya, dan tentu dalam proses pembelajaran kendalanya itu ada masih sebagian siswa yang masih kurang aktif dalam pembelajarannya. Tentunya dalam hal apapun pasti kita memiliki kekurangan dan kelebihan ya Pak Alex. Jadi kekurangan atau kendala apa sih ketika Pak Alex melakukan observasinya itu? Kendalanya tentu saya kan tadi sedikit grogi ya. Jadi ketika pembelajaran langsung cara mengajar saya itu kurang interaktif Bu pada siswanya. Terus mungkin dalam model ataupun metode pembelajarannya harus lebih bervariatif lagi, harus lebih digodok lagi supaya pembelajarannya bisa diterapkan dengan baik dengan peserta didik. Kemudian bagaimana tadi Alex mengatasi kekurangan atau kendala tersebut? Nah, untuk mengatasi kekurangannya tentu dalam setiap saya mengajar, saya akan selalu melakukan evaluasi diri Bu. Evaluasi diri bahwa apa kekurangan yang sudah saya kerjakan, saya lakukan, itu dievaluasi, diperbaiki, dan metode ataupun model pembelajarannya saya akan coba terus lebih
variatif lagi supaya bisa mencapai keberhasilan dalam pembelajaran dan lebih aktif lagi peserta didik. Wah, hebat sekali ya, ternyata cara untuk mengatasi kekurangan atau kendalanya pun luar biasa, sudah Pak Alek persiapan mungkin dengan matang ya. Mudah-mudahan proses pembelajaran ke depannya bisa lebih baik lagi. Kemudian kapan kira-kira Pak Alek akan melaksanakan proses pembelajarannya? Untuk proses pembelajarannya mungkin nanti belum bisa ditentukan sekarang, tapi insya Allah secepatnya saya nanti akan mengabari. Saya tunggu kabar baiknya dari Pak Alek. Mungkin percakapan pasca observasi ini cukup sekian. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih sudah melakukan pasca observasi. Selamat pagi dan selamat beraktivitas kembali. Mohon maaf telah mengganggu waktunya. Sekian percakapan pasca observasi yang telah kami lakukan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum.